Bang! Pada saat tabrakan, terdengar suara gemuruh yang sangat besar dari keduanya. Pada saat ini, seluruh surga dan bumi tampak bergetar hebat. Agak mengerikan bahwa Peng Luofeng tidak menahan serangan ini, tetapi siluet rampingnya belum dibom. Bahkan beberapa orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa di tempat keduanya bersentuhan, gelombang kekerasan dan sangat bergejolak dari tangan Qin Yichen terus-menerus muncul. Di bawah kekuatan dahsyat ini, Azure True Origins itu terus tercabik-cabik. Ya Tuhan, dia memblokirnya. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Tidak mungkin. Melihat gerakan di langit, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hanya bereaksi pada saat ini. Dan segera, seruan yang luar biasa terdengar hanya dari kota besar ini. Di bawah kebuntuan seperti itu, kulit Peng Luofeng sangat suram. Bagaimana dia tidak menyangka, junior ini yang telah terpana oleh dirinya sendiri, dapat melakukan pukulan yang begitu mengerikan. Jika bukan karena pengalamannya yang kaya, dia pasti baru saja terkena dampaknya. Serangan itu, bahkan di bawah kekuatan penuhnya, memiliki perasaan yang sulit dilawan, jika langsung dibombardir olehnya. Memikirkan hal ini, punggung Peng Luofeng mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Hal-hal bodoh, pikiranku sangat jahat, tetapi konspirasimu telah ditemukan olehku. Hati Peng Luo berteriak dengan dingin, dan Azure True Origin melonjak keluar dari tubuhnya seolah tak ada habisnya. Di bawah usahanya, serangan sengit Qin Yichen secara bertahap mulai menurun. Bahkan jika dia meledakkan serangan yang dapat mengancam pembangkit tenaga listrik raksasa, tetapi setelah Peng Luofeng bereaksi, serangan ini tidak memiliki efek yang diharapkan. Junior, kamu yang memintanya, tapi jangan salahkan aku karena tidak sopan. Merasa bahwa dia secara bertahap berada di atas angin, mata Peng Luofeng juga berkedip dengan sentuhan keraguan. Dia tahu bahwa Qin Yichen hanya menginginkan hidupnya. Pada saat ini, bahkan jika dia rasional lagi, dia tidak dapat menahan pikirannya. Bahkan jika dia tidak bisa langsung membunuh yang terakhir, dia masih harus membuat junior yang menyeramkan ini sedikit menderita. Bang! Setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, Peng Luofeng memenuhi harapan dan akhirnya menang dan menyelesaikan kekuatan sengit dari yang terakhir. Kemudian, True Origin of Azure menyatu lebih dari setengahnya. Yang tersisa masih menghadapi Qin Yichen. Pemogokan pergi. Dari postur itu, tidak sulit untuk melihat bahwa Peng Luofeng berniat untuk membuat tangan yang berat saat ini, setidaknya untuk yang terakhir. Mengenai perilakunya, meskipun Peng Jinye dan yang lainnya mengerutkan kening, mereka bisa dimengerti. Lagi pula, barusan, penatua ketiga hampir berhasil dalam serangan diam-diam oleh junior ini. Dan dia juga mengumpulkan banyak True Origin, jelas dia juga sangat baik. HMPH. Namun, dalam menghadapi serangan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, Qin Yichen yang kelelahan tidak mundur pada saat ini. Bahkan, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun pertahanan, dan masih menyerbu ke depan. Pergilah, postur itu. Jika kamu berjuang untuk hidupmu, kamu harus menggigit Peng Luofeng. HMPH, keluar dari orang tua itu. Peng Luofeng dengan dingin mendengus. Pada saat ini, dia tidak punya maksud untuk berbelas kasih. Dengan dengusannya yang dingin, True Origin biru yang agung langsung marah pada Qin Yichen. Rusak. Namun, pada saat ini, mata Qin Yichen tiba-tiba membeku, dan suara yang berteriak dengan suara rendah keluar dari mulutnya. Siu. Detik berikutnya, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari telapak tangan Qin Yichen. Di bawah sinar kemasan ini, True Origin biru yang tampak keras ternyata seperti kertas tipis yang rapuh, yang langsung mudah robek. Saat berikutnya, sinar cahaya kemasan menyala, dan seolah-olah petir umumnya melewati True Origin of Azure. Itu langsung jatuh ke tubuh Penguin Feng yang muncul di matanya. Suara hembusan angin yang tajam terdengar di langit. Detik berikutnya, jika tubuh Peng Luofeng rusak parah, serigala itu menembak balik. Dia mencoba untuk menstabilkan tubuhnya di udara, tetapi dia tidak berhasil. Kurang dari satu nafas waktu, tubuhnya bergetar, dan dia langsung jatuh ke bawah. Puci. Detik berikutnya, kabut awan meledak dan tiba-tiba meledak ke udara. Dari kabut darah itu, samar-samar kita bisa melihat bahwa cahaya pedang emas terbang dan jatuh ke tangan Qin Yichen. Dengan semburan kabut darah di langit meledak, antara surga dan bumi ini tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua suara bisikan tiba-tiba berakhir. Di Pulau Wupeng, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menatap langit dengan sedikit redup. Tampaknya mereka belum bereaksi terhadap pembalikan yang tiba-tiba ini. Di tengah kota, Peng Jinye dan yang lainnya juga terkejut. Banyak sesepuh bahkan lebih ketakutan di mata memandang ke arah Qin Yichen. Dari Golden Blade Ki barusan, bahkan mereka merasakan bahaya yang ekstrim. Dan Peng Luofeng, yang basis kultivasinya hampir sama dengan mereka, langsung dipotong oleh mereka di bawah satu ide, dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Memotong ki pedang adalah pedang Ki Moseng. Untuk sesaat, suara tetua yang bergetar terdengar perlahan, dan banyak wajah yang kuat menjadi sangat bermartabat.
Moseng Top Powerhouse, setelah menjadi salah satu pembela 10.000 Demon Realm, secara bertahap mulai menghilang dari pandangan 10.000 keluarga Powerhouse. Namun, beberapa pembangkit tenaga listrik yang berumur panjang tidak melupakan kengerian yang membuatnya terkenal. Cara. Di Jalan Mosengming, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang membenci diri mereka sendiri di bawah Blood Key. Bagi banyak pembangkit tenaga listrik raksasa, Blood Key, bahkan dukungan dari mimpi buruk. Blood Key muncul di Pulau Wupeng. Saat ini, Peng Jinye dan kekuatan lainnya sepertinya mengingatnya. Pria di udara tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi juga dia hanya satu penerus warisan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa pria ini begitu terpesona sehingga dia telah mengolah cincang pisau Kimoseng. Penatua ketiga, mati, mati. Tanda seru. Setelah sekian lama, seruan tajam hanya terdengar di kota yang sunyi. Dan segera, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tercermin dari keterkejutan itu. Tiba-tiba, suara keras juga terdengar. Ledakan keras terdengar. Dia membunuh tetua ketiga. Pria tercela ini, penatua ketiga dengan sengaja menahan tangannya dan tidak mengambil nyawanya. Tetapi dia bersekongkol untuk menyelinap menyerang penatua ketiga. Tangkap dia dan gunakan darahnya untuk mengorbankan tetua ketiga.